Hari-hari raya, apapun hari rayanya ya, mau lebaran, mau natalan, mau Imlek, mau tahun baru gitu, mau 17-an, apapun itu kan selalu dimanfaatkan oleh brand untuk ngucapin. Eee, Ngucapinnya yang benar gimana masalahnya? Karena ada 2 kubu di sini yang menarik. Ada kubu yang, ya begitu-gitu aja lah, ada kubu yang, "Ayo dong kita harus jualan," gitu ya. Nah, kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi salah satu cara untuk membangun relevansi dengan konsumen adalah kan sebenarnya dengan bikin, saya nyebutnya festive marketing gitu ya. Bentuknya apapun itu, ada hari raya, ada ultahnya, ulang tahunnya public figure gitu ya, ulang tahun presiden terus kita nyelamatin gitu kan, berharap habis itu orang-orang yang juga bersimpati sama presiden terus habis itu melihat, kita ternyata sama-sama bersimpati dengan orang yang sama ya gitu ya. Atau bahkan public tragedy gitu ya, misalnya ada bencana alam, ada apapun itu, banjir, ada apa, terus kita ikut ngucapin gitu. Sebenarnya tujuannya kan untuk ngebangun relevansi tadi ya, ngebangun relevansi dan ngebangun kedekatan dengan orang. Nah, tapi occasion gini sering dimanfaatkan sama brand untuk ikut ngucapin gitu ya. Semua pasti pernah gitu, kita sebagai personal pasti juga pernah gitu ya. Nah, ada kubu yang hard sell ngelakuinnya. Jadi brandnya gede, pesannya hard sell, bawa atribut brand gitu ya, pesannya disambung-sambungin. Contoh misalnya ya, dulu lebaran itu ada Pertamina bikin iklan mulai dari nol ya, nah, gitu. Jadi lebaran itu dianggap sebagai kita nge-restart ya, sudah bersih terus makanya mulai dari nol. Mulai dari nol ini persis kayak omongannya kalau operatornya SPBU ngisi ya, mulai dari nol ya Pak gitu ya. Ada juga yang bilang tahun baru mobil baru misalnya, atau tahun baru rumah baru, atau apapun itu gitu ya. Bahkan ada pula yang sampai nambahin promo, rayakan tahun baru dengan apa baru kita kasih promonya misalnya gitu. Nah, ada kubu kedua yang nggak jualan sama sekali. Pesannya lugas, generik, cuma selamat lebaran, mohon maaf lahir batin gitu ya, dari siapa, atau bahkan cuma ditaruh logo, atau selamat Natal dan tahun baru terus bawahnya logo. Jadi lugas, generik, nggak disambung-sambungin sama brand, cuma nempel logo di bawah. Nah, yang benar gimana? Nah, itu agak tricky ya. Yang jelas nggak ada silver bulletnya, nggak ada mana yang lebih baik dibanding yang lain. Yang ada tuh konsekuensinya. Jadi masing-masing pilihan itu punya konsekuensinya. Tinggal teman-teman yang manage brand itu memilih konsekuensi mana yang, wah yang ini boleh deh gitu kan. Jadi pada akhirnya balik yang masing-masing. Tapi kontroversinya ya, yang harus dipertimbangkan pertama adalah ketika kita hard sell. Orang akan berpikir, aduh kok kayak nggak tulus ya, ngucapin selamat aja masih harus dibawa-bawa jualan gitu ya. Ibarat hidup sehari-hari gitu ya, kita punya bisnis catering misalnya, terus ada teman ulang tahun, terus kita bilang selamat ulang tahun ya, jangan lupain gua nih, Seraja Catering misalnya. Orang jadi kayak, ya ampun masa sampai segitu banget sih gitu ya kan, kurang lebih. Atau juga ada yang bilang selamat ulang tahun ya, anyway kalau butuh makan-makan keluarga pakai catering kita ya. Nah balik lagi, itu kan yang di depannya itu selamat ulang tahun, tapi kok masih aja ada unsur jualan. Orang jadi bisa berpikir tulus apa enggak. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, selamat ulang tahun ya, nih gue kasih 20% deh diskon untuk lo makan sama keluarga pakai catering gue tapi ya. Nah kurang lebih gitu. Nah jadi ada aja yang berpikir kok gitu sih gitu, sebenarnya niat mau ngucapin apa enggak sih, atau numpang iklan jangan-jangan gitu. Tapi sebaliknya, yang soft sell pun juga nggak lepas dari konsekuensi gitu ya. Karena pada akhirnya orang jadi mikir, dia ngucapin nggak ya? Kok gue nggak inget ya yang mana ya? Dan lain sebagainya. Dan ini sering banget terjadi di WhatsApp group, terutama WhatsApp group kayak saya misalnya saya punya ikut ada WhatsApp group itu di pemain-pemain startup teknologi ya. Jadi founder startup teknologi segala macam ada di sana. Nah itu kalau Natal, Lebaran, Tahun Baru, Imlek, apapun, wah itu pasti bertebaran tuh e-card gitu ya. Nah nggak ada, masalahnya lewat gitu aja. Nggak ada yang benar-benar saya ingat gitu loh. Jangankan brandnya, pesennya yang mana, materinya yang mana sama sekali nggak bikin ingat gitu. Jadi ketika soft sell selalu ada aja resiko itu gitu kan. Terus pertanyaannya jadi ada gunanya nggak ngucapin? Jadi ada gunanya nggak bikin share e-card? Jangan-jangan ya udah ketik aja pakai teks biasa gitu. Kalau ujung-ujungnya orang nggak inget gitu ya. Nah jadi idealnya festive marketing ini menurut saya setidaknya bikin orang noleh, syukur-syukur bikin orang aware brandnya yang ngingetin, bikin inget.
apalagi kalau bisa bikin orang share gitu ya. Nah, harusnya gimana sih, apa yang kita bisa lakuin gitu. Saya akan ngebawa pertama start dari goal. Goalnya adalah ketika kita ngucapin ini kan ngebangun relevansi. Relevansi itu terbangun ketika kita nunjukin simpati gitu ya. Ada user kita yang ngerayain juga apapun hari rayanya itu gitu ya. Ya kalau nggak diselamatin nanti bahaya juga gitu kan, nanti oh kok dia nggak nyelamatin ya, dia nggak bersimpati sama saya atau gimana dan sebagainya. Apalagi kalau hari besar gitu kan, Ramadan, Lebaran, yang ya mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam gitu. Jadi kalau Ramadan dan Lebaran kalau ada brand yang nggak berani ngucapin, buat saya sih luar biasa berani sekali ya gitu ya. Bahkan nggak usah yang mayoritas ya, yang minoritas pun juga sama gitu. Jadi penting banget buat kita untuk goal dari ini adalah nunjukin simpati, bangun kedekatan, bangun hubungan, nunjukin bahwa kita menghargai mereka dengan ikut berbahagia terhadap perayaan yang mereka rayakan, kan kurang lebih gitu. Nah, tapi orang juga harus ingat gitu. Orang harus ingat bahwa kita ngucapin loh, si brand ini tuh kemarin ngucapin juga. Nah, nunjukin simpati tadi yang di awal kita omongin, itu kan artinya orang harus aware. Kalau kita mau nunjukin simpati, gimana caranya orang aware bahwa kita nunjukin simpati gitu kan. Nah, disinilah kebagi dua kan kubunya. Yang pertama adalah ya udah ngucapin aja gitu kan. Aware nggak aware bukan urusan kita. Yang penting kita niatnya nunjukin simpati, selamatin, selesai gitu ya. Ada kubu yang kedua yang berusaha realistis bahwa ya kita kan bisnis, kita commercial unit. Emang tugasnya cari duit. Jadi masih it's okay untuk hard sell untuk hal-hal begini. Kalau sedikit hard sell, bau-bau ini nggak ada masalah gitu kan. Masalahnya ini momen yang non-generic gitu kan. Maksudnya non-generic tuh ini bukan momen yang bisa tiap hari gitu. Ini cuma ada tertentu aja gitu. Dan festive itu ada di kalender campaign semua brand pasti. Jadi semua brand itu akan ngucapin. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa stand out gitu kan, kecuali masuk ke kelompok yang pertama tadi emang udah nggak peduli untuk stand out gitu kan, dan mereka mikirnya bukan urusan kita aware apa enggak. Nah, so pertama yang harus dilihat adalah authentic sympathy gitu kan, somehow orang tetap bisa ngerasain orang ini tulus apa enggak sih. Kita manusia ini kan punya punya kemampuan untuk merasa ketika ada yang nggak pas tanpa bisa ngucapin gitu ya. Yang ini yang kita sering bilangnya ini hunch, ini firasat gitu ya. Kita bilang kok gue nggak serak sama dia, kok kayaknya dia nggak bisa dipercaya ya, kok kayaknya orangnya tricky ya. Tanpa kita bisa elaborate, kenapa kita nggak serak sama dia, kenapa kayaknya dia nggak bisa dipercaya dan sebagainya gitu ya. Nah ini karena balik lagi tadi autopilot kita nangkep, tapi pilotnya nggak terima. Jadi autopilotnya itu tahu ini ada yang nggak benar gitu ya, yang sesuai dengan database-nya, tapi autopilotnya nggak bisa berkomunikasi dengan pilot. Nah trikinya orang niat baik pun bisa ditangkap salah gitu, karena orang yang orang yang diajak komunikasi itu nangkepnya dari sinyal-sinyalnya aja. Sinyalnya nggak selalu sesuai gitu. Niatnya baik tapi kebetulan waktu lagi ngucapin, pas lagi ada pikiran nggak harus pikiran berat ya, kayak ada WhatsApp atau apa tuh sehingga tuh habis itu gesturnya nggak enak gitu ya. Nah jadi kita harus tetap ngebalance untuk tetap bisa dinotis dengan cara yang khas. Bayangin ada yang ulang tahun, yang nyelamatin itu bisa kayak Komeng, Tukul atau Cak Lontong, sama-sama pelawak tapi beda karakternya beda gitu kan. Jadi yang harus dibawa untuk kita dinotis, untuk orang aware bahwa si brand ini ngucapin itu adalah kita harus bawa keunikan gitu kan. Apapun brand asetnya, bisa warna, typeface, lingo, musik, maskot, atau topik kategori atau isu yang selalu kita omongin. Misalnya kalau yang ngomongin yang ngomongin ekonom gitu ya, ngucapin selamat ulang tahun, mungkin bahasanya kan semoga sejahtera, cash flow lancar gitu ya. Jadi tidak terlalu hard sell tapi tetap masih orang rasanya nempel sama identitinya, connect. Kalau yang ngomong tentara mungkin bahasanya semoga aman tentram, aman karena tentara. Kalau pemimpin agama mungkin semoga damai bahagia karena kan kurang lebih gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana kalau nggak ada yang bisa dipakai gitu. Nah jadi ada aja yang saya harus pakai aset apa ya, saya harus pakai linggo apa, isu apa yang saya harus kita bawa. Nah itu sebenarnya bukti bahwa ternyata selama ini kita tidak membangun aset yang cukup dari brand kita untuk bisa digunakan, untuk bisa diasosiasikan ke sesuatu. Kalau ini masalahnya, maka back to basic, bangun aset, own it, dan bikin orang-orang bisa mengasosiasikan aset itu dengan brand kita. Jadi bukan cuma dengan kategori gitu ya. Nah ada contoh bagus nggak? Banyak banget gitu ya. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh beberapa ya, kayak McD gitu kan. Ya saya ngambil contohnya ini kebetulan banyak Natal ya, karena kebanyakan kan iklan-iklan luar ya, dan luar itu ngerayainnya Natal. Jadi McD bikin
bikin ucapan selamat Natal dengan french fries-nya dijejer-jejerin sehingga membentuk seolah-olah kayak pohon Natal. Atau kalau teman-teman pernah ke Swedia gitu ya, saya pernah ke Swedia dan Natalan di Swedia. Di Swedia itu kalau Natalan itu semua apartemen jendelanya itu selalu ada lilin yang dipasang gitu ya, ada lilin beberapa biji dipasang gitu. Nah, si McD bikin itu dengan french fries-nya juga menyerupai itu, jadi connect gitu ya. Atau ada juga McD juga bisa jualan dengan es krimnya yang dibentuk seolah-olah dibentuk dan dibalik seolah-olah kayak jenggotnya Santa dan si Santanya. Terus kalau tahun baru bisa juga dengan si french fries-nya disusun sedemikian rupa sehingga jadi kayak kembang api gitu ya. Coca-Cola juga sama, ngelakuin ucapan selamat Natal dengan secara grafis buih-buihnya Coca-Cola itu seolah-olah tuh kayak salju yang lagi turun gitu kan. IKEA juga sama, pakai raknya disusun-susun ada buku menyerupai pohon Natal. Begitu juga dengan espresso, pakai gelas-gelas. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menggunakan atribut aset yang memang diasosiasikan dengan kita, terus ngomong ke sana. Jadi dibilang hard sell, ya nggak hard sell juga karena nggak jualan gitu ya. Tapi dibilang soft sell, enggak juga. Tapi pesan untuk bisa tetap ngebangun relevansi dengan tetap dinotis bahwa oh ini brand ini, itu jadi nyampe gitu. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, ketika kita mau melakukan festive marketing, ucapan greetings apapun ya, itu harus unik, jelas beda, dan menggunakanlah brand aset yang memang sudah kita bangun. Yang kedua, sebisa mungkin juga harus menarik gitu ya. Nggak standar, nggak cuma cuma ngomong selamat lebaran, maaf lahir batin, terus tempel logo, atau selamat Natal dan tahun baru tempel logo. Nggak cuma itu. Dan ketiga, ngebangun relevansi. Apa pesannya relevan nggak untuk tema festifnya? Gitu kan, tapi juga penting juga untuk ngebangun relevansi sama brand dan asetnya gitu ya, sehingga kita bisa diingat dengan kombinasi tadi tanpa ngurangin simpati pun kita bisa tetap otentik gitu ya. Jadi balik lagi, ini bukan soal hard sell atau soft sell, tapi soal gimana caranya kita di notice orang, audiens kita, target konsumen kita, kita relevan, kita tetap dapat authenticity dari simpati yang kita sampaikan dan kita diingat. Kurang lebih gitu. Seperti biasa, ada kuis dari episode ini yang mudah-mudahan bisa bikin lebih menarik. Jawaban dari episode kali ini bisa dilihat di episode depan, jadi jangan ketinggalan, selalu ikuti episode-episode marketing selanjutnya di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.